Selama 100 tahun terakhir, telah terjadi peralihan besar dari pekerjaan buruh manual, seperti bertani, manufaktur, bangunan ke pekerjaan kantor, yang disebabkan oleh banyak faktor yang berkontribusi termasuk globalisasi, alih daya pekerjaan, dan kemajuan teknologi, khususnya internet dan komputer. Pada tahun 1960, terjadi penurunan pekerjaan yang membutuhkan aktivitas fisik sedang dari 50% menjadi 20%. Sedangkan dari tahun 1990 hingga tahun 2016, terjadi penurunan sekitar sepertiga dalam pekerjaan-pekerjaan buruh manual. Pada survei wawancara tahun 2008 oleh Pusat Kesehatan Nasional Amerika Serikat menemukan bahwa 36% orang dewasa tidak aktif sedangkan 59% responden dewasa tidak pernah berpartisipasi dalam aktivitas fisik berat yang berlangsung lebih dari 10 menit per minggu. Fenomena ini mendorong sebuah studi pada tahun 2018 yang menemukan bahwa pekerja kantoran biasanya menghabiskan 70-85% waktunya untuk duduk dan setidaknya menghabiskan 2 jam sehari untuk duduk menonton televisi atau video. Waktu duduk merupakan ukuran umum gaya hidup yang tidak banyak bergerak. Sebuah tinjauan global yang mewakili 47% dari populasi orang dewasa global menemukan bahwa rata-rata orang duduk selama 4,7 hingga 6,5 jam sehari, dan jumlah rata-rata tersebut meningkat setiap tahun. Gaya hidup yang tidak banyak bergerak atau gaya hidup sedenter adalah jenis gaya hidup di mana seseorang tidak aktif secara fisik dan melakukan sedikit atau tidak ada gerakan fisik atau olahraga. Di seseorang yang menjalani gaya hidup sedenter seringkali duduk atau berbaring saat melakukan aktivitas seperti bersosialisasi, menonton TV, bermain game, video, membaca, atau menggunakan ponsel atau komputer hampir sepanjang hari. Gaya hidup sedenter berkontribusi terhadap kualitas kesehatan yang buruk, penyakit, serta menjadi banyak penyebab kasus kematian. Perilaku sedenter tidak sama dengan ketidakaktifan fisik. Perilaku sedenter didefinisikan sebagai setiap perilaku terjaga yang ditandai dengan pengeluaran energi kurang dari atau sama dengan 1,5 ekuivalen metabolik saat dalam posisi duduk atau berbaring. Menghabiskan sebagian besar waktu terjaga dengan duduk tidak selalu berarti bahwa seseorang tidak aktif, meskipun duduk dan berbaring paling sering merupakan perilaku sedenter. Desmond Tutu, seorang pelatih kebugaran asal Kanada, mendefinisikan gaya hidup sedenter sebagai gaya hidup yang melibatkan lebih dari 6 jam sehari perilaku sedenter. Dampak dari gaya hidup atau kehidupan kerja yang tidak banyak bergerak dapat bersifat langsung atau tidak langsung. Salah satu dampak langsung yang paling menonjol dari gaya hidup yang tidak banyak bergerak adalah peningkatan berat badan yang menyebabkan obesitas. Kurangnya aktivitas fisik merupakan salah satu penyebab utama kematian yang dapat dicegah di seluruh dunia. Seluruh dunia baru saja melewati masa pandemi COVID-19. Fenomena munculnya istilah kaum rebahan bermula saat di awal kemunculan pandemi COVID-19, di mana seluruh umat manusia di dunia mau tidak mau dipaksa untuk lebih banyak berdiam diri di rumah. Karena adanya pembatasan ruang gerak di segala aspek-aspek kehidupan. Fenomena kaum rebahan, yang berarti cenderung santai dan tidak banyak melakukan aktivitas meski di dalam rumah, fenomena ini sejalan dengan perilaku rebahan, atau disebut sedentari, yaitu kondisi di mana seseorang tidak banyak melakukan aktivitas fisik atau kurang bergerak. Arti rebahan sendiri merupakan istilah slang dalam bahasa Indonesia yang merujuk pada kegiatan santai atau bersantai, terutama dalam posisi tiduran atau berbaring. Istilah ini sering digunakan untuk menyiratkan keadaan ketika seseorang memilih untuk bersantai tanpa melakukan aktivitas yang terlalu berat atau melelahkan. Rebahan menjadi semacam tren kata yang menggambarkan kegiatan bersantai atau bersandar tanpa beban. Seringkali diiringi oleh penggunaan media sosial untuk membagikan momen-momen santai tersebut. Aktivitas ini bisa melibatkan tiduran di tempat tidur, sofa, atau tempat lainnya tanpa tujuan atau agenda tertentu. Kemudian, rebahan bisa menjadi alternatif untuk menyatakan
bahwa seseorang sedang menikmati waktu luang tanpa kegiatan yang terlalu menguras tenaga. Fenomena atau gaya hidup semacam ini tentu saja banyak menimbulkan dampak bagi kehidupan manusia terutama dalam hal kesehatan. Baru-baru ini dalam risetnya Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO merilis hasil penelitian yang menyebutkan 1 dari 4 orang dewasa dan 3 dari 4 remaja umur 11 tahun sampai 17 tahun di dunia tidak memenuhi standar aktivitas fisik yang dianjurkan. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan risiko hasil kesehatan yang merugikan, termasuk penambahan berat badan dan obesitas, penyakit kardiovaskular, diabetes tipe 2, sindrom metabolik, dan peningkatan risiko semua penyebab kematian. Penelitian juga menunjukkan bahwa hanya perlu 2 minggu tanpa aktivitas pada orang muda dan sehat untuk menyebabkan beberapa efek kesehatan yang cukup signifikan, termasuk berkurangnya massa otot dan perubahan metabolisme. Setidaknya di Amerika Serikat ada 300.000 kasus kematian dini dan biaya perawatan kesehatan langsung sebesar $90 miliar yang disebabkan oleh gaya hidup sedenter. Risiko ini bisa lebih tinggi di antara mereka yang duduk diam lebih dari 5 jam per hari. Hal ini terbukti menjadi faktor risiko tersendiri. Orang yang duduk diam lebih dari 4 jam per hari memiliki risiko 40% lebih tinggi daripada mereka yang duduk kurang dari 4 jam per hari. Namun, mereka yang berolahraga setidaknya 4 jam per minggu sama sehatnya dengan mereka yang duduk kurang dari 4 jam per hari. Secara tidak langsung, peningkatan gaya hidup yang tidak banyak bergerak juga dapat menyebabkan penurunan produktivitas.